Selamat pagi semua. Pagi. Ah, hari ini aku mau kasih satu khotbah tentang rumah kita, hidup kita. Judul Test the House. Sebenarnya tadi waktu kita lagi nyanyi, waktu kita lagi ada pujian, ujian untuk kita juga. Tadi kita lagi nyanyi, tiba-tiba listrik mati. Nah, di dalam konteks gereja, itu pertanyaan, apa yang kita lakukan kalau listrik mati? Kita berhenti juga atau kita lanjut? Atau kita fokus sama hal-hal yang lain? Lanjut ya, amin pastor. Seperti yang kita lihat kasusan, lanjut. Kita bisa panggil sebenarnya semua tim musik. Ayo tim musik, ikut dong. Ikut, kita ada banyak yang kursi yang kosong. Boleh. Thank you tim musik. Itu ujian untuk kita. Nah, beberapa minggu kemarin aku lagi di Gorontalo, pelayanan di sana sama IFGF Gorontalo. Dan aku waktu itu kita ada camp untuk anak muda di sana. Dan ada seorang yang lagi khotbah, dia ada satu pertanyaan yang lucu banget, yang itu riddle. Jadi aku mau tanya yang Anda sendiri juga. Ini pertanyaan untuk kita. Pertanyaan ini, what is the easiest way to make a room dirty? Cara paling gampang untuk bikin satu ruang kotor. Gimana? Pikir dulu. Ada ide gak? Paling gampang untuk bikin ruang kotor. Gimana? Holdi gimana? Gimana? Hah? Taruh sampah. Sampah semua taruh. Itu bagus tapi enggak paling gampang. Ada ide lain enggak? Olive ada ide enggak? Princess? Cara paling gampang. Mati ya? Gak usah bersih-bersih. Apa? Oke. Begitu. Itu caranya. Diamin aja. Kalau paling gampang untuk bikin ruang kotor, diamin aja. Jangan bersihin, jangan pakai, jangan gitu. Diamin aja. Karena kalau kita diamin aja, itu kotor sendiri, kita gak pusing. Betul gak? Betul. Seperti untuk mobil juga. Mau bikin mobil rusak paling gampang, diamin aja. Lama-lama itu rusak sendiri. Harus dipakai, harus yang the service, harus gitu. Harus yang ada sesuatu terjadi di dalam situ, di dalam ruang. Kalau kita mau bersih, kita harus cek, kita harus pakai. Begitu. Tapi banyak kali terjadi di dalam gereja, di dalam hidup kita juga, kita diamin aja. Kita gak cek, kita gak evaluasi. Kita gak bersihin. Contoh, untuk suami istri, mau bikin yang marriage kamu rusak, paling gampang diamin aja gitu. Gitu juga. Untuk gereja, kalau kita mau bikin yang gereja hancur gak bersatu, gimana? Diamin aja. Kalau ada masalah, diamin aja. Gak selesai yang masalah itu. Itu cara untuk bikin kita sebagai Christian, kita sebagai yang gereja, satu gereja,
yang gak bersih, gak bagus. Jadi hari ini aku mau sharing beberapa item tentang gimana kita bisa check the house, test the house, test ourselves juga. Kita, kalian sudah tahu, kita baru pindah ke bukan ke Indonesia, ke Manado, ke Tondano, Peleloan. 1 tahun berapa bulan sekarang? 6 bulan mungkin? 1 tahun 6 bulan. Sebelum kita pindah ke sini, rumah kita pakai itu sudah yang lama gak ada orang dipakai. Dulu itu punya yang Pak John Hartman, yang studio semua itu. Oh sudah taruh ya. Ini yang foto-foto. Pak John Hartman dia meninggal dunia yang 2017. Dari 2017 sampai waktu kita datang, gak ada orang pakai studio, gak ada orang pakai kantor, gak ada orang pakai rumah. Jadi apa terjadi? Bisa lihat, diamin aja, semua rusak. Bisa lihat yang itu, next slide juga. Ini di dalam juga rusak semua. Karena gak ada orang yang mau lakukan sesuatu yang susah. Mau check the place, mau keluarin duit untuk benerin tempat. Kita untuk hidup kita harus kasih waktu, harus kasih duit, harus yang untuk bikin kita lebih kuat sebagai orang Kristen. Untuk bikin gereja ini lebih kuat, kita harus check, harus make sure everything is running properly. Make sure yang Pak Epi. Tadi pagi dia datang, dia cek semua yang sound, dia cek nyalain semua. Dan juga waktu listrik mati tadi, dia tahu, oke, kalau listrik tiba-tiba nyala, yang itu bisa rusak untuk yang speaker. Jadi harus matiin speaker dulu. Dia tahu, dia cek semua, dia tahu semua. Kita sebagai Kristen harus begitu untuk semua hidup kita juga. Amin. Kita lihat salah satu contoh, tunggu. I know kamu siap. Kita bisa lihat di 1 Samuel, cerita yang Eli. Eli dia yang gembala di sana, gembala satellite begitu. Dia priest. Dan waktu Eli dia di sana, anak-anak dia lakukan yang banyak hal yang salah. Dia seperti yang gembala gereja di sana, Eli. Tapi anak-anak mereka lakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini. Dan Eli sebagai papa, dia menaja. Gak bilang apa-apa ke anak-anak. Apa yang terjadi? Mereka lakukan lebih banyak dosa. Apa yang terjadi? Yang Eli dan semua generasi dia berhenti waktu itu. Itu kita satu contoh untuk kita lihat yang hidup Eli. Habis itu ada yang Samuel. Jadi untuk kita sebagai Kristen, kita butuh movement, gerak. Kita butuh discussion, kita yang discuss bersama-sama. Kita butuh relationship evaluation. Boleh next slide aja. Karena yang untuk pelayanan, kalau pelayanan gak ada gerakan, itu mati. Pelayanan butuh direction, butuh fokus, butuh kegiatan apa. Untuk relationship, seperti suami istri harus ada discussion, harus ada talking, harus ada yang something happening.
di dalam relationship. Tapi juga di dalam hal yang pemimpinan. Untuk kita sebagai pendeta, aku sama Pastor Yoksen, kita siap untuk evaluasi kita sendiri. Kalau kita kurang, kita harus siap untuk berubah. Untuk semua pemimpin-pemimpin harus begitu juga. Bukan hanya di dalam gereja, tapi di dalam di bisnis juga. Semua gitu, kita butuh evaluasi sebagai gereja, sebagai yang orang bisnis. Kita butuh yang semua ini. Itu seperti yang laut mati. Laut mati, itu ada sungai masuk, tapi gak ada sungai untuk keluar. Apa yang terjadi? Semua yang garam masuk ke dalam, tapi gak ada garam, gak ada sungai keluar. Kalau gereja begitu, gereja akan mati. Begitu. Kita harus ada pelayanan keluar. Kita harus ada sesuatu movement out. Kalau gak ada, kita gampang mati. Diamin aja. Berapa minggu lalu aku challenge, kita ada kelas lead, aku challenge semua pemimpin lagi ikut kelas lead the discipleship journey. Oke, kalau kita pemimpin di gereja, artinya apa? Kita harus pemimpin orang, bawa orang ke Yesus. Bukan pemimpin tentang yang lurusin semua di dalam gereja. Harus ada itu, tapi pemimpin bukan yang gitu. Pemimpin itu untuk bawa orang ke Yesus. Itu paling penting. Untuk kita sebagai yang pemimpin. Itu harus ada evaluasi. Kita buka 2 Korintus, ada di slide ini. 2 Korintus 13 ayat 5. Mari kita mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ujilah. Lanjut, Galatia 6 ayat 4. 1, 2, 3. Baiklah. Menguji, kita harus test, menguji kita itu di situ, menguji pekerjaannya sendiri, test. Yang kata menguji di situ Paulus tulis, itu katanya mereka pakai untuk yang menguji cek yang harganya yang barang. Contoh seperti yang orang ada batu yang apa namanya itu diamond, babe, diamond apa itu? Diamond, batu permata, diamond permata. Kalau ada diamond permata yang mereka pakai, yang kata menguji ini yang Paulus pakai untuk kalau mereka cek yang diamond permata itu harganya berapa? Itu yang kualitas tinggi atau kurang? Jadi kata yang Paulus tulis di sini itu untuk kita. Oke, apa yang Anda lakukan, apa yang aku lakukan, harganya berapa tentang Tuhan? Apa yang kita lakukan, what is the worth when Jesus looks at it? Kalau Yesus lihat pekerjaan Anda, itu harga murah atau yang mahal? Begitu. Itu yang menguji, kita harus test ourselves. Test yang pekerjaan kita, pelayanan kita. Seperti begitu, aku lupa.
kalau mereka tes, menguji yang batu permata ya, batu permata, mereka harus ada apa? Harus ada yang magnifying glass itu untuk lihat yang dekat banget, tapi juga harus ada terang. Nggak bisa cek di dalam ruang gelap ya. Kalau Anda masuk ke dalam yang tempat mau beli cincin, itu selalu ada banyak lampu-lampu, terang, jadi bisa lihat semua yang itu. Kalau kita menguji yang hidup kita sendiri harus ada apa? Terang. Terang itu apa? Firman Tuhan. Gimana bisa menguji, check our life? Kita cek pakai yang firman Tuhan. Begitu. Tuhan Allah Bapa waktu creating the whole world, menciptakan dunia ini, habis setiap hari dia bilang apa? Ini bagus ya. Ini yang baik, ini yang baik, ini yang baik. Setiap hari dia cek, dia test. Bagus atau enggak? Bagus atau enggak? Apa yang terjadi nanti waktu ada Nuh, Tuhan cek lagi dunia. Tuhan cek dunia, dia bilang semua orang gak baik. Ada menguji dari Tuhan juga. Ada satu cerita, ini berapa tahun lalu sebelum aku menikah, aku tinggal di dalam satu, bukan kos-kosan, apartment. Sama dua teman aku, tapi kita masih muda waktu itu, dan ini tiga cowok tinggal di satu apartemen kecil, tapi kita gak sering masak, karena kita gak bisa masak sebenarnya. Kita masak Indomie aja. Tapi kadang-kadang kita kalau ada teman datang, kita masak nasi sama apa. Dan ya gampang-gampang aja untuk teman-teman. Ada satu hari kita ada teman mau datang ke rumah. Mereka baru balik dari Medan. Mereka bawa babi dari Medan. Oh enak. Aduh. Babi Medan atau babi Manado aku gak tahu. Dua-duanya enak. Tapi mereka bawa babi dari Medan. Dan kita mau masak nasi untuk yang tempat itu waktu ada teman-teman datang. Jadi kita ambil tempat masakan rice, yang rice cooker, kita taruh di meja dan kita buka dan tiba-tiba kita kaget banget. Karena di dalam rice cooker itu masih ada nasi dari berapa bulan lalu. Nasi itu sudah hitam, sudah bau, kita langsung tutup. Kita gak tahu harus lakukan apa, ini sudah yang bau banget, yang sampai yang satu lantai di apartemen bau banget. Hanya buka yang 1 detik langsung tutup, tapi bau itu sudah keluar. Bau banget. Sampai kita yang ambil rice cooker, kita buang aja. Kita beli rice di tempat lain. Tapi itu seperti kita yang sebagai Kristen banyak kali di luar yang rice cooker, oh itu bagus. Di luar oke, tapi di dalam ada kotoran. Ada yang sesuatu gak bagus untuk kita. Kita harus cek, menguji kita sendiri. Menguji ada dua caranya untuk menguji kita, untuk test kita. Next slide. Ada satu, itu corporate. Sebagai satu gereja. Kita bisa lihat kalau baca Wahyu 2 dan Wahyu 3. Itu yang Tuhan kasih test, kasih skor hasil dari yang gereja-gereja. Sebagai satu gereja sendiri. So itu corporate.
Tapi juga ada menguji seperti personal evaluation. Kita buka Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 13. Bisa buka di situ. 14 sampai 30. Bisa buka gak? Maaf, aku belum siapin itu. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini cerita tentang 3 orang yang dapat talenta. Mari kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab tunggu. 1, 2, 3. 15. Belum ada. Itu. 1, 2, 3. Yang Oke, kita berhenti di sana. I know, itu lama ya. Maaf ya. Oke, jadi ada orang dapat 5 talenta, orang dapat 2 talenta, orang dapat 1 talenta ya. Kalau kita baca sampai selesai, yang orang dapat 5, ya dia tambah, ada 5 lagi, multiplikasi ya. Orang dapat 2, dia multiplikasi, 2 lagi jadi 4. Orang yang 1, dia simpen, gak pakai, gitu-gitu. Nah, kalau kita lihat cerita ini, orang yang dapat 5 dan multiplikasi 5 jadi 10, yang katanya good job, luar biasa dari Tuhan. Orang dapat 2 dan multiplikasi 2 lagi jadi 4, kata Tuhan ke dia apa lagi? Good job, way to go, luar biasa. Jadi gini, kita bisa yang ambil yang value ini. Evaluasi dari Tuhan itu personal, pribadi. Kalau Anda hanya dapat 2 talenta, Anda yang ekspektasi multiplikasi 2 talenta. Tapi Tuhan gak kasih ekspektasi kamu harus seperti yang orang 5 talenta. Betul? Evaluasi kita sendiri itu yang pribadi, personal. Tapi kalau kita lihat masih ada evaluasi dan masih harus ada multiplikasi. Kalau gak ada multiplikasi, itu masalah. Jadi kita harus test kita sendiri. Checking ourselves. Jadi bulan ini kita ada tema, you can go to the next slide. Bulan ini kita ada tema, As for me and my house. As for me and my house. Jadi ini kita mau cek. Karena as for me and my house, aku dan seisi rumahku. Itu harus mulai tes dulu, menguji dulu, harus ke kita sendiri dulu. Habis itu baru kita menguji, kita cek, kita test our house. Begitu. Test itu isinya apa? Sebagai yang IFGF, kita ada test yang cukup gampang. Boleh next slide? Karena kita sudah ada value-value di sini. Value-value IFGF, DNA kita gereja ada covenant. Covenant itu intinya kita berkomitmen kepada Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk sedia yang
untuk lepas yang hal-hal yang lain untuk kita bisa lebih komitmen lebih dalam sama Tuhan. Begitu, covenant. Kedua, kita yang segereja ada compassion. Segereja compassion itu kita peduli orang-orang di dalam dan di luar gereja. Kita segereja ada yang kita gereja Great Commission. Pertanyaan ini, kapan terakhir kita menginjilan, sharing tentang Yesus Kristus ke orang luar? Kapan terakhir? Kita juga gereja yang cutting edge, itu yang apakah aku belajar sesuatu baru tentang Tuhan, atau kita belajar sesuatu tentang pelayanan, itu kita belajar. Dan juga kita gereja yang champion. Champion itu tentang leadership, kepemimpinan, tapi itu tentang influence juga. Karena champion itu seorang yang bisa influence orang lain. Itu tentang kemuridkan. Jadi pertanyaan untuk champion, Anda sudah ada memuridkan orang lain enggak? Nah, kita mau ambil 1 menit, 2 menit. Boleh minta Sam maju ke depan, main keyboard di belakang. Mau minta semua ambil HP atau ada catatan. Kita langsung menguji, test, check. Kita mau menguji. Oke. Kita ada 5 DNA IFGF. Coba. Kita kasih 2 menit. Kasih nilai. Kasih nilai 1 sampai 5. 1 masih belum ada kegiatan atau belum bagus di situ. 5 sudah hebat banget daerah itu. Kasih nilai, contoh untuk covenant. Kasih nilai. Berkomitmen Anda sama Tuhan, gimana? Kamu masih kurang atau apa? Jujur sama Anda sendiri. Tulis di HP, tulis di catatan, notebook, di mana? Jujur. Benar, ayo semua. Princess juga. Oatmeal, Aswad juga. Ayo, tulis. Test yourself. Check yourself. Covenant. Berkomitmen Anda masih kurang atau menurut Anda yang sudah cukup oke? Kasih nilai 1 sampai 5. Nomor 2, yang compassion. Compassion kamu peduli orang-orang di dalam gereja dan luar gereja? Benar-benar peduli atau hanya lakukan yang action aja? Ya. Go through the motions bahasa Inggris. Do you really care for people? Kasih nilai 1 sampai 5. Untuk Great Commission. Great Commission. Kamu kasih nilai 1 sampai 5. Masih kurang atau kalau 5 itu ya di mana Anda ada, yang Anda yang sharing Yesus sama orang. Masuk ke Alpha Midi, langsung sharing Yesus di Alpha Midi. Langsung main sama anjing, sharing Yesus sama anjing. Great Commission Anda yang cukup bagus atau masih kurang? Sama, yang cutting edge.
Anda sudah yang sering belajar sesuatu baru atau enggak? Sama champion. Anda yang ada influence, ada yang disciple, kemuridkan orang lain enggak? Kasih nilai. Dan kita kasih 1 menit lagi. Coba suami istri. Istri kasih nilai untuk suami. Suami kasih nilai untuk istri. Yang anak-anak di sini kasih nilai untuk untuk mom and dad. Ibu dan papa kasih nilai untuk anak-anak juga. Masih kurang di mana? Karena begini, aku gak mau yang hanya yang sharing yang ayat-ayat dan sharing tentang yang ya kita sebagai gereja harus growing, harus yang tumbuh lagi, tapi gak ada yang sesuatu kita bisa lakukan. Harus ada kita benar-benar check ourselves, check yourself. Hidup Anda sendiri gimana? Masih kurang di mana? Habis gereja, suami istri sharing sama istri, sharing sama suami. Aku kasih nilai ini untuk kamu. Istri sharing, suami istri sharing untuk istri. Aku kasih nilai ini. Aku sama Ruth setiap tahun baru kita doa. Tapi juga kita sharing, kita masih kurang di mana. Berapa bulan lalu, aku tanya Ruth. Aku tanya benar-benar jujur, aku ada dosa atau enggak? Dia langsung, dia gak hold back. Dia langsung bilang, ya kamu ada ini. Oh aduh. Tapi ya bisa aku sakit hati, tapi bisa yang aku belajar dari itu. Kita harus cek. Jujur ya, kita bangun gereja, kita bisa seperti yang ilustrasi tadi. Di luar bagus, ada gereja keren, semua itu bagus. Tapi di dalam kita masih seperti yang nasi hitam itu. Jadi kita harus cek. Jujur, boleh jujur. Kalau Anda lagi sakit hati sama seorang di sini, harus check your heart. Kenapa? Check ourselves. Menguji kita sendiri. Boleh? Semua bisa? Semua bisa? Oke. Suami istri. Habis hari ini mungkin besok, karena hari ini penuh ya. Ketemu banyak keluarga, ketemu banyak teman-teman. Mungkin nanti malam atau besok. Sharing sama istri, sharing sama suami. Aku kasih nilai ini. Mari kita doa. Terima kasih Yesus Kristus untuk hari ini. Untuk anugerah Engkau. Tuhan, bantu kita. Buka mata kita, buka hati kita. Jadi kita bisa lihat yang mana kita lagi kurang.
Bantu kita jadi kita gak sakit hati kalau ada suami atau istri kasih tahu kita masih kurang di sini atau di sana. Kita di sini butuh evaluasi. Kita butuh yang growth. Bantu kita Tuhan. Jadi kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik setiap hari. We thank you Jesus for your grace and mercy. Untuk anugerah Engkau Tuhan. We thank you Jesus. Di dalam nama